Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Sari Ramadhani, calon guru penggerak dari SMK Negeri 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Itu tahu cara memberikan pelajaran kepada anak, tahu tujuan belajar, dan tahu merefleksikan pelajaran yang telah diberikan kepada anak. Yang penting, kita harus bisa memerdekakan anak dalam belajar dan mengetahui bagaimana karakter mereka, bagaimana latar belakang mereka, dan bagaimana minat dan bakat mereka. Sehingga kita bisa menjadi penuntun, karena pengajar adalah penuntun. Anak terlahir bukan seperti kertas putih, seperti yang disampaikan dalam filosofi Hajar Dewantara. Anak terlahir dengan kodratnya sendiri, yang kita sebut dengan kodrat alam. Nah, disinilah tugas kita sebagai guru untuk memberikan warna atau tuntunan kepada anak kita agar kodrat mereka yang belum jelas itu bisa ditebalkan, bisa nampak, bisa muncul, agar mereka mengetahui di mana passion mereka, di mana kemampuan mereka, dan di mana kemauan mereka, sehingga mereka bisa mencapai hal-hal yang menjadi tujuan pembelajaran, dan kitalah sebagai penuntun. Pendidikan yang berpihak kepada anak, guru yang di sini sebagai penuntun, maka kita harus mendekati anak dengan hati. Sucikan hati kita untuk mendekati anak kita, agar kita bisa tahu bahwa mereka sudah merdeka batinnya. Dan kemudian jangan banyak menuntut hak kepada anak, karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, anak mempunyai minat dan bakatnya tersendiri, anak mempunyai kodratnya tersendiri. Lalu mari kita berikan tuntunan kepada anak kita, supaya mereka menemukan apa yang menjadi keinginan mereka dalam belajar. Kita sebagai penuntun hanya memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan, karakter, dan latar belakang anak kita. Pemahaman saya tentang dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadikan murid sebagai anak didik yang mana kita berhamba kepadanya, karena peran pengajar adalah
bagaimana mereka belajar bisa dengan bahagia dan dengan selamat. Memulai pembelajaran, awalilah dengan semangat dan bahagia, karena jika semangat dan bahagia itu sudah dimunculkan di dalam pembelajaran, maka aura-aura positif dan kebahagiaan dari anak itu akan dimulai. Lalu pembelajaran akan kita mulai dengan ceria. Bagaimana mereka bisa menerima pembelajaran hari ini kalau seandainya hati mereka tidak tenang, perasaan mereka tidak merdeka, dan seharusnya kita sebagai pendidik untuk memulai pembelajaran, mengadakan pembukaan pembelajaran, mulailah dengan ceria dan berbahagia. Setelah mempelajari dasar-dasar pendidikan dari filosofi Ki Hajar Dewantara, maka saya akan mencoba untuk memberikan pembelajaran yang tepat bagi anak didik saya, pembelajaran yang sesuai dengan keinginan mereka. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, anak seumpama adalah planet-planet yang berputar pada sumbu masing-masing. Namun sumbu-sumbu itu terhubung kepada pusatnya, dan pusatnya itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Bagaimana kita bisa membentuk anak kita untuk memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Maka dari itu semua, saya Intan Sari Ramadhani dari SMK Negeri 1 Painan, calon guru penggerak Kabupaten Pesisir Selatan, akan berusaha memberikan pembelajaran yang merdeka kepada anak untuk mewujudkan pelajar profil Pancasila untuk Indonesia emas di masa yang akan datang. Setelah saya mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, maka saya refleksikan kepada diri saya sendiri tentang apa yang sudah saya lakukan selama ini. Biasanya dalam belajar, saya menganggap tujuan atau strategi yang saya terapkan ini sudah mampu untuk membuat anak mencapai tujuan pembelajarannya. Padahal ternyata banyak siswa saya yang kurang nyaman dengan strategi yang saya terapkan. Karena setiap siswa yang ada dalam kelas saya itu berbeda-beda karakternya. Apalagi kami kelas besar, ada 36 siswa di dalamnya. Tentunya ini juga ada 36 kepala, 36 hati yang tentunya tidak mungkin sama. Seperti anak kembar siam saja tidak sama, apalagi ini berbeda orang tua. Dan saya hanya menerapkan satu strategi, satu metode yang mana saya harapkan mereka bisa sama untuk mencapai tujuan pembelajaran seperti yang kita harapkan. Dan ketika mereka tidak mencapai tujuan pembelajaran itu, saya kadang-kadang merasa kesal, kadang-kadang merasa marah kepada mereka. Padahal sebetulnya saya yang kurang tepat dalam memerdekakan mereka dalam belajar, kurang memahami karakter mereka dan bagaimana baiknya mereka dalam belajar.